jadi Panglima TNI 2024 Februari ya. Nah, ini ada plot twistnya. Ada dua kandidat yang mungkin, yaitu dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Nah, itu jadi ada kemungkinan yang saya bilang plot twist itu, jadi nanti bisa jadi Pak Dudung tetap jadi Panglima TNI. Sebelum misalnya November, bisa juga Pak Yudo diganti oleh Pak Dudung, ya kan? Dengan demikian yang sekarang menjadi kira-kira Pangkostrat bisa jadi Kasat, nanti Februari dia jadi Panglima TNI. Bisa saja Pak Dudung Kasat diganti juga sebelum pensiun. Ya. Tapi untuk kemudian katakan digeser ke jabatan sipil misalnya. Karena nggak mungkin ini kalau dipaksakan sampai pensiun, Pak Yudo maupun Pak Dudung ini kan pensiunnya bersamaan, sehingga salah satu harus diganti lebih dulu, kan gitu. Sahabat Kumas.com masih kembali lagi di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol ya. Dan ini nampol banget karena kita masih membahas soal isu pertahanan Panglima TNI ya yang baru, karena nanti Pak Andika akan pensiun di Desember. Dan kita sudah melihat bahwa calon penggantinya adalah Pak Yudo Margono dari KSAL. Nah, kita akan membahas di sesi yang ketiga ini spesifik tentang jelang tahun politik. Betul sekali. Sebenarnya memang seperti apa ya TNI perannya di tahun politik ini nanti seperti apa yang akan kita bahas. Nah, kita akan lihat pertanyaan netizen. Nah, terkait tahun politik ini kebetulan sekali ada pertanyaan dari Pak Juliaman Saragi. Dia menanyakan bahwa tidak ada hal yang spesifik dengan masa bakti hanya 1 tahun calon Panglima TNI, karena Pak Yudo ini akan pensiun 2023 ya, bulan November kalau tidak salah. Di sisi lain KSAD juga akan pensiun di November 2023, jadi akan bareng lah pensiunnya. Pertanyaannya siapa yang akan mengawal pemilu 2024, karena pemilunya baru dilakukan di Februari 2024. Yang mana mungkin rangkaiannya mungkin bisa dikawal oleh Pak Yudo gitu, tapi kan eksekusinya nih yang biasa ramai malah pada saat pencoblosannya gitu. Nah, ini bagaimana ini kita lihat ke depan ini radar dari dua pengamat pertahanan kita ini. Sekali. Mbak Etna, kira-kira Februari nanti ya, ini menarik. Kalau ya mungkin ini masih terlalu jauh lah ya, tapi karena kita kan juga belum punya Panglima baru nih. Ini kan masih baru, Pak Yudo juga masih baru proses mekanisme, tapi netizen itu kan kadang pengennya ya mungkin ini visioner. Ini ya. Melihat jauh ke depan. Melihat jauh ke depan ya, dia pembaca pertahanan banget lah gitu kan. Ya, pengennya tahu nih 2024 siapa gitu. Nah, kalau Mbak Etna melihat nanti ke depan, siapa ini Mbak kandidatnya nanti mungkin setelah Pak Yudo ini? Ada bibit-bibitnya. Ataupun mungkin bisa diperpanjang juga, opsi itu kan terbuka juga, gimana tuh? Iya, jadi pertama-tama tuh kita juga perlu sepakat dulu bahwa sebenarnya siapapun Panglima TNI-nya itu juga pemilu ya emang gitu-gitu aja kan. Maksudnya justru yang berbahaya itu kan di medsos dan buzzer dan lovers and haters itu. Jadi kayak kita lihat pas pemilu 2019 Panglima TNI-nya juga bukan dari Angkatan Darat, juga fine-fine aja gitu kan. Nah, tapi kalau menjawab pertanyaan itu siapa yang akan jadi Panglima TNI 2024 Februari ya. Nah, ini ada plot twistnya. Jadi sekarang Pak Yudo Panglima nih kira-kira akan jadi sampai November. Nah, ada dua kandidat yang mungkin, yaitu dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Nah, itu jadi ada kemungkinan yang saya bilang plot twist itu, jadi nanti bisa jadi Pak Dudung tetap jadi Panglima TNI. Nah, jadi biasanya kita itu ngelihat Panglima TNI sampai yang bersangkutan pensiun. Padahal kan nggak harus. Nggak harus. Ketika di jalan dicopot bisa juga kan? Bisa juga. Jadi ada spekulasi semacam itu. Jadi sebelum November misalnya kayak zaman Pak Gatot kan juga beberapa bulan sebelum dia pensiun udah dicopot. Nah, itu sebelum misalnya November bisa juga Pak Yudo diganti oleh Pak Dudung. Ya kan, dengan demikian yang sekarang menjadi kira-kira Pangkostrat bisa jadi Kasat,
Nanti Februari dia jadi Panglima. Panglima TNI. Itu Oke. itu satu Heeh. plot twist yang pertama Iya. ya kan. Plot twist yang kedua bisa juga kemudian nanti digantikan oleh Kasau. Ya kan. Nah, karena kan ini udah habis darat, laut, nanti Udara. Udara. Nah, yang bisa menjadi Panglima TNI itu bisa dari udara juga pada saat itu, karena nggak masalah juga Ya. kan, nggak harus darat Ya. gitu kan. Jadi ya udah itu yang buat Dua skema itu yang dua kemungkinan itu. Jadi dari darat atau udara. Udara. Heeh. Berarti kalau misalnya katakanlah kita pakai skema yang kedua, udara berarti Mbak. Itu kan Kasau itu pensiunnya nanti masih di 2024 akhir kan Mbak? Dia masih ada 2 tahun ya. Hunus juga bisa jadi ya. Bisa. Oke. Bisa kan, bisa Pak Fajar. Iya, Pak karena Fajar. dia masih, dan kalau November diganti masih ada waktu lah untuk Ya. menjaga ini stabilitas Stabilitas, ya kan. Itu bisa Pak Fajar. Atau misalnya ada plot twist yang lain, itu ada jabatan yang disebut Wapang. Ya. Oke, Nah, itu Panglima, sampai saat ini tuh belum pernah diisi, walaupun aturannya udah dibikin sejak 2017 kalau nggak salah. Itu belum diisi. Nah, itu bisa di siapapun yang jadi Wapang, nah itu bisa jadi Panglima. Panglima. TNI. Tapi sayangnya itu belum pernah keisi ya Mbak ya. Belum pernah, Wapang tapi itu ya. iya. Nggak perlu sih. Tapi bisa aja kan. Bisa aja pakai Kan mekanisme itu. tergantung. Jadi ada banyak kemungkinan sih. Kalau Pak Fahmi ngeliatnya gimana kemungkinan? Apakah memang Saya menambahkan plot twist ketiga. Plot twist. Oke, ada 3 skenario berarti ini Keempat ya. dong Mbak. Tadi Keempat, sudah oh ya, tiga. iya, Ya, tiga, keempat. tiga ya, Wapang ya. Yang ketiga, yang keempat itu bisa saja Pak Dudung Kasat diganti juga sebelum pensiun. Ya. oke. Tapi untuk kemudian katakan digeser ke jabatan sipil misalnya, Oh. jabatan pemerintahan misalnya, itu juga belum pernah terjadi yang Iya, seperti itu. Jadi bisa saja itu untuk mengisi kekosongan di TNI AD ya akan bergerak lah ini kan dari para bintang Untuk tiga ini. regenerasinya itu ya. Iya, karena nggak mungkin ini kalau dipaksakan sampai pensiun, Ya. Pak Yudo maupun Pak Dudung ini kan pensiunnya bersamaan, Iya. sehingga salah satu harus diganti lebih dulu, Iya. kan gitu. Kalau yang paling saya kira ada itu tadi politis keempat tadi ya, Iya. itu Pak Dudung diberi jabatan sipil entah kan Apa bisa. itu? Masih mungkin juga. Ketua Umum PSSI. Bisa. Iya, Kan udah bikin Liga Santri. Iya. Oke, Mas itu coba itu ada apa itu? Kayaknya panjang itu Oke. ya pertanyaannya ya. Kita mungkin agak balik lagi ke pertanyaan di sesi Ya. pertama tadi terkait subjektivitas dalam pemilihan Pak Yudo sebagai calon panglima ya. Karena kita tahu bahwa panglima mau tidak mau pada akhirnya adalah sebuah proses politik ya, karena Ya, hak prerogatif sih hak ya. prerogatif presiden juga acceptability dari DPR juga kan sebuah proses Ya. politik ya melalui FPT. Nah, karena ini menjelang tahun politik, mungkin bumbu-bumbu politiknya mungkin akan lebih kuat nggak sih kira-kira nih Ya. dari Mbak Etna melihat sehingga akhirnya mempengaruhi bagaimana sikap partai politik terhadap sosok Pak Yudo nih kira-kira bakal berpengaruh nggak sih? Bumbu politiknya. Pak menjelang Yudo sih pemilu? secara penerimaan parpol sih cukup tinggi ya. Maksudnya nggak ada masalah. Ini juga menjelang fit proper test Ya. juga kita nggak mendengar ada Resistensi yang sebenarnya. apa isu-isu yang kemudian tiba-tiba muncul itu karena menurut saya sih Pak Yudo cukup profesional ya. Jadi nggak kemudian ada kontroversi. Jadi secara penerimaan parpol sih kayaknya sih menurut saya oke ya kalau untuk Pak Yudo. Dan Angkatan Laut kan memang relatif lebih nggak terlalu politik Iya. daripada Angkatan Darat Low profile ya. itu tadi ya. Dan jadi orang tuh kayak ngelihat bahwa
ya udah ini dan ya kayak tadi juga orang juga mikirnya masa sih angkatan laut belum pernah Iya, selama masanya Pak Jokowi gitu kan, jadi relatif nggak ada resistensi. Tapi kalau ngeliat beberapa waktu ke belakang bisa dikatakan kita tanda kutip semacam manuver ya gitu ya dari Pak Yudo mengundang ketua umum PDIP lalu juga sebagainya itu jadi faktor juga nggak sih kalau Mbak Yana melihatnya? Itu sih kemudian itu menurut saya pribadi agak disayangkan ya, Oke. walaupun Oh, itu harus diakui menjadi kultur hubungan sipil militer Ya. kita belakangan ini Ya. gitu kan. Jadi ya itu tadi karena TNI masih dianggap sebagai kekuatan politik, jadi terjadi transaksi politik antara bos-bos TNI dengan bos-bos parpol. Nah itu sebenarnya ke depan mungkin sekian puluh tahun lagi kita mengharapkan itu nggak terjadi gitu kan. Jadi ada garis pemisah ya Mbak. Artinya janganlah udah TNI nggak usah main gimmick-gimmick kayak gitulah ya. Bahkan ada wacana juga atau diskusi bahwa seharusnya nggak usah ada fit and proper test. Iya. Oh. Langsung ditunjuk kayak menteri gitu ya. Kayak menteri kan, Iya. why not? Itu kan memang selevel sama menteri kan, dan membuat TNI jauh lebih imun daripada Iya. politik Iya. ya kan, Iya. nggak perlu ada bargaining atau diskusi dengan parpol. Nah itu yang sebenarnya menjadi concern terutama perwira-perwira yang muda ya, karena mereka khawatir kayaknya gue nih perlu punya cantelan politik nih. Itu kita khawatir banget sebenarnya untuk itu ya. Tapi ya realitanya seperti itu. Nah itu sekarang gimana caranya supaya perwira-perwira muda ini nggak terkontaminasi dengan politik. Dia tidak melihat bahwa gue harus nyantol ke salah satu parpol sebagai jalur karir yang gerbong yang oke gitu ya Mbak. kan. Nah, yang susah memang level perwira, level kolonel, mayor, karena misalnya dia sekarang nyantol sama partai atau kelompok politik A, 5 tahun lagi Ganti lagi. Ganti lagi. padahal dia udah keburu sama si A, Iya. ya kan. Nah, demikian juga nanti ketika dalam prakteknya di pemilu atau pilkada atau pilpres atau apapun, kemudian dia harus mengakomodir si A, ya kan. Nah, itu kan jadi ruwet kan. Kita dan perwira-perwira di TNI sebenarnya mengharapkan bisa nggak sih gue tuh profesional aja, Ya, gitu fokusnya kan. di Nah, ini ya. dengan belajar nembak yang benar, organisasi. Ya. Nah itu salah satunya kemudian yang membuat kita harus provide alutsista ke TNI itu dengan bagus supaya mereka konsentrasi sama kerjaannya. Ya. Itu salah satu tujuan internal ya. Nah tapi kemudian parpol-parpol ini juga agak genit mereka memanfaatkan TNI kan, karena kita lihat sekarang apalagi ini dengan menurunnya persepsi positif masyarakat tentang polisi, TNI itu jadi, dan TNI nomor 1 terus ya kalau ada survei. Jadi di daerah itu sampai teman-teman saya yang komandan Kodim atau yang di bawahnya itu masyarakat datang ke kantornya, Pak saya harus milih siapa. Itu masih ada. Mereka memang jadi Jadi pedoman gitu buat Iya, masyarakat ya. karena Jadi referensi. Jadi referensi ya. karena ketika ada kesulitan masyarakat, tentara itu langsung bantu. Dan terutama angkatan darat memang karena mereka yang paling berhubungan sama masyarakat. Lah bayangin ada banyak peristiwa komandan Kodimnya pindah tugas gitu ya. Itu masyarakat yang antar itu bertetesan air mata loh. Segitu attach-nya mereka tuh. Jadi komandan Kodim bilang pilih si ini. Nurut semua langsung ya. Nurut. Nah, itu yang membuat tentara itu masih seksi, walaupun kalau kita lihat data ini salah satu data yang menarik. Begitu tentara itu pensiun dari TNI, terus dia masuk ke politik, tingkat keterpilihannya tuh rendah banget. Itu rendah banget. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak inline menurut saya ya, spiritnya mereka tuh nggak inline dengan politik yang ini. Nah jadi ketika tentara itu bertransaksi dengan parpol, yang kita khawatirkan adalah tentaranya yang rugi karena parpol yang mendominasi dan punya kepentingan yang
yang lebih pendek kan, Ya, 5 ya. tahunan ya kan. Nah, sementara TNI kan kita mengharapkan dia mikirnya lebih panjang untuk Indonesia gitu kan. Nah, itu yang kita mengharapkan ke depan ke beberapa puluh tahun lagi Ya. kali itu apa ya, pendekatan-pendekatan ke parpol nggak usah Ya. lah gitu loh. Percaya diri aja bahwa Ya udah secara profesional ya, bisa lah. tapi memang walaupun itu belum ideal, itu sekarang masih terjadi. Kayak tadi Pak Yudo bikin berbagai manuver Ya, ke yang kita lihat gimmick lah kata gitu ya Mbak. gimmick gitu kan. Demikian juga sebenarnya kepala staf yang Ya, lain iya, juga begitu sih, juga. ya kan. Jadi semua kepala staf itu melakukan manuver-manuver Ya. pendekatan ke parpol. Nah, ini kan bawahannya ngelihat, ya kan. Oh, yang ngikutin tadi. Iya, dia kan, oh, gue harus kayak gini juga nih Iya. kayaknya. Itu yang kemudian akan merusak ke TNI secara masif ke depan. Padahal kita mengharapkan, udahlah kerja aja profesional. Tapi kemudian ya udah minta senjatanya dong ya. Terus kita diam lagi. Iya. Benar. Oke. Pak Fahmi nih, selain tanda kutip mungkin lobby-lobby kepada partai politik, kalau kita lihat dalam beberapa bulan kebelakangan juga kita lihat, mungkin tadi sudah sempat disinggung juga bahwa Pak Yudo nih kok kelihatan kayak nempel terus nih dengan Pak Andika, salah satu mungkin pada saat Garuda Shield dan sebagainya itu. Kalau Bapak sendiri melihatnya apakah mungkin ini juga bisa dimaknai sebagai tanda kutip restu dari Pak Andika untuk memberikan jalan kepada Pak Yudo sebagai penerusnya? Ya, kita nggak tahu ya restu ini memang ketulusan atau keterpaksaan gitu. Artinya Iya, karena iya. yang cocok cuma nama dia Iya, gitu iya, bisa iya. jadi. Ya. Tapi Tapi kayaknya memang itu ya Pak. Tapi agak halus aja. iya nggak tahu. Ya, yang jelas kedekatan antara Pak Andika dan Pak Yudo ini setidaknya berdampak pada pada nanti kecepatan konsolidasi. Oh, kecepatan konsolidasi ya. Jadi kalau nanti kan Pak Andika diganti serah terima, Ya. kemudian yang panjang itu nanti yang menyita waktu itu nanti agenda seremonial. Ya. Mulai dari upacara serah terima, Ya. terus kemudian rapat-rapat perkenalan, Ya, rapat-rapat perdana, selebrasi-selebrasi Ya, ya. begitu kan. Terus kemudian konsolidasi Kunjungan ke satuan-satuan gitu ya. kunjungan satuan memperkenalkan diri, terus kemudian mendesain rencana-rencana kerja tadi yang baru ya kan, ya, sesuai dengan keinginan Panglima yang baru. Sementara ini kan APBN-nya sudah Ketok. Palu. Nah, dengan kedekatan itu sebenarnya kemarin ya Pak Yudo juga saya bayangkan juga mungkin sudah sempat juga ya menitipkan beberapa Program. program yang ingin dia kawal di masanya Kepemimpinan nanti, dia. masa kepemimpinannya nanti itu di masa Pak Andika. Ini akan memudahkan konsolidasi kan, artinya konsolidasi program maupun konsolidasi organisasi itu akan berjalan lebih cepat, lebih mulus gitu ya, karena kedekatan sudah terbangun. Sudah terbangun. Dan ya mungkin itu juga akan diteruskan di level staff gitu ya, jajaran di bawah itu nggak perlu terlalu banyak geser-geseran gitu kan. Yang biasanya ganti panglima ya ganti juga. Ya, rotasi orang-orangnya, jajaran nggak di usah bawahnya gitu, langsung rombak total karena ini dulu orangnya Pak Andika. Hadi misalnya. Oh, iya. Sekarang ganti saya ganti orang Ya. gitu ya. ganti ya. Nah, mungkin sekarang nggak akan banyak kecuali yang pensiun dan karena kalau itu semua harus dilakukan dalam waktu yang singkat ini ya, itu akan makan waktu yang luar biasa dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nggak efektif Nggak juga optimal nanti ya Pak optimal. untuk secara pekerjaannya. Kalau tadi mungkin Mbak Itna mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi mau pilih Panglima baru dia akan tanya ke Pak Andika. Artinya itu kan lebih ke atas ya hubungannya. Tapi ternyata kedekatan ini juga penting untuk konsolidasi di bawah ya. Iya. Artinya orang-orangnya Pak Andika mungkin staf-stafnya atau orang-orang loyalisnya juga ya udah Ya, tidak bisa perlu ditekan, terlalu banyak ya. Mungkin artinya porsinya yang dikurangi nggak akan sampai mengganggu kinerja tadi, memperlambat capaian gitu ya. Terus juga itu tadi anggaran itu juga
itu lebih mudah karena problem utama itu kan ini contoh kayak di kita tahu di Polri ya. Misalnya peralihan dari promotor menjadi presisi, promotor menjadi presisi itu sempat ya presisi itu sekedar jargon, nggak ada agenda implementasinya karena APBN sudah berjalan ketika Pak Listio ini jadi Kapolri gitu. Nah, ini yang kemudian kita harapkan ini tidak terjadi di masa Pak Yudo ini karena waktunya pendek, dia bisa langsung gaspol gitu. Bisa langsung gaspol. Ya, mantuknya aja lama ya. Iya. Selamat ini apa udah Udah butuh waktu lama. Ya, itulah tadi pembicaraan kita soal dinamika pergantian Panglima TNI. Wah, tepuk tangan kedua narasumber kita. Thank you juga untuk teman-teman sahabat Kompas.com yang sudah selalu setia ya kan. menyaksikan kami. Mensupport kami sudah season 2 ini ya. Dan kita juga akan tunggu bareng-bareng Pak Fahmi, Mbak Etna nanti fit and proper test ya. Seperti apa ini pasti seru juga ya. Kita harapkan memang ada program-program yang ya menarik lah ya. Memberi warna lain dalam kehidupan pertahanan kita ya. Itu saya Tatang Guritno mengucapkan terima kasih dan rekan saya. Saya Rito Ramadan, terima kasih semuanya. Ya, kita ketemu lagi di Gaspol edisi selanjutnya. Tetap ngegas dan tetap nampol.